Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arti Patawiguna, CKP Angkatan 11 Kabupaten Pemalang dari SD Negeri Purana, ingin mempresentasikan terkait materi demonstrasi kontekstual pendidikan yang berpihak pada murid. Perlu diketahui, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid adalah pendidikan yang memerdekakan, mengembangkan potensi individu, serta berpusat pada kebutuhan murid. Selain itu, pendidikan juga harus membentuk karakter dan budi pekerti luhur yang mana nanti menghasilkan individu yang unggul, kreatif, dan berkontribusi positif pada masyarakat. Outline atau kerangka dari presentasi kali ini adalah: yang pertama, gagasan pendidikan yang berpihak pada murid; yang kedua, penerapan pendidikan yang berpihak pada murid di sekolah; dan yang ketiga, tantangan dan solusinya. Gagasan pendidikan yang berpihak pada murid. Untuk menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid, guru dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mendalami nilai semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kembangkan potensi unik setiap murid. Yang ketiga, student center. Yang keempat, pembelajaran kontekstual. Yang kelima, optimalkan TIK sebagai media pembelajaran. Dan yang terakhir, nilai-nilai karakter luhur. Semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani. Ing Ngarsa Sung Tulodo, yang mana guru harus menjadi teladan bagi murid-muridnya. Dengan memberikan contoh yang baik, murid akan termotivasi untuk mengikuti dan meniru perilaku positif tersebut. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa. Di sini guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan dan mendukung murid untuk pengembangan potensi mereka. Yang terakhir, Tuturi Handayani. Selain memberikan contoh di depan dan memberikan semangat di tengah-tengahnya, guru pun harus dapat memberi dukungan dan dorongan dari belakang. Ini mencerminkan peran seorang guru yang membiarkan muridnya berkembang, tapi tetap memberikan bimbingan dan arahan ketika diperlukan. Mengembangkan potensi unik setiap murid. Ada 3 hal untuk kita bisa kembangkan potensi unik setiap murid. Yang pertama adalah pembelajaran variatif. Gunakan metode yang sesuai dengan gaya belajar setiap murid, misalnya visual, auditory, kinestetik, atau kombinasi. Yang kedua, lingkungan belajar yang demokratis dan inklusif. Kita ciptakan lingkungan belajar yang menghargai perbedaan dan mendorong partisipasi aktif semua murid. Dalam lingkungan yang demokratis, murid merasa dihargai dan didorong untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi mereka. Yang ketiga, pengembangan kreativitas. Berikan tugas dan proyek yang menantang murid untuk berpikir kreatif dan inovatif, misalnya proyek seni, eksperimen sains, atau kegiatan yang memecahkan masalah nyata. Student center. Dengan menerapkan pendekatan ini, Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan dapat lebih efektif mempersiapkan siswa untuk menjadi individu yang mandiri, kreatif, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Pendekatan ini mendekatkan pentingnya memberdayakan siswa dalam proses pembelajaran, bukan hanya sebagai penerima pasif dari informasi. Hal ini adalah kebalikan dari teacher centered, yang mana guru sebagai satu-satunya sumber informasi belajar. Di sini guru hanya menjadi fasilitator dan siswa dibiarkan untuk mengeksplorasi semua sumber belajar. Pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual diprakarsai oleh John Dewey, yang mana pembelajaran yang bermakna terjadi ketika siswa terlibat dalam aktivitas yang relevan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya memahami teori secara terisolasi. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam yang bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Lalu, apa relevansinya dengan Ki Hajar Dewantara? Pembelajaran kontekstual ini juga mendukung visi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang mengembangkan kemandirian dan kreativitas siswa. Dengan memberikan tugas atau proyek yang memerlukan pembahasan masalah dan keputusan berdasarkan pengalaman mereka,
terhadap konteks yang diberikan, siswa diajak untuk berpikir kritis dan mengembangkan solusi yang inovatif. Selain itu, pembelajaran kontekstual ini juga dapat menjadi pembelajaran yang bermakna karena dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang dekat dengan siswa. Optimalkan teknologi informasi dan komunikasi. Mengoptimalkan TIK ini dapat meningkatkan pembelajaran dengan menyediakan akses luas terhadap sumber daya, mempersonalisasi pembelajaran, mendorong kolaborasi, mengembangkan keterampilan digital, meningkatkan keterlibatan siswa, dan mengungkapkan penilaian yang lebih efektif. Ini semua membantu menciptakan lingkungan pembelajaran dinamis dan inklusif di era digital. Dengan mengintegrasikan TIK dalam pendidikan, sesuai dengan nilai-nilai dan filosofi Ki Hajar Dewantara, guru dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, mempersiapkan siswa untuk tantangan masa depan, dan mempromosikan pengembangan pribadi yang holistik dan inklusif. Nilai-nilai karakter luhur. Integrasi nilai karakter. Kita bisa mengintegrasikan nilai-nilai seperti gotong royong, tanggung jawab, dan kejujuran dalam pembelajaran. Menjadi teladan. Guru sepatutnya menjadi teladan dalam menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selain pengetahuan akademik, pendidikan juga harus fokus pada pembentukan karakter dan budi pekerti yang luhur. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan harus membangun manusia yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Penerapan pendidikan yang berpihak pada murid di sekolah. Berikut contoh pendidikan yang berpihak pada murid yang sudah diterapkan di tempat saya mengajar, yaitu SD Negeri Purana. Yang pertama adalah ekstrakurikuler menari. Selanjutnya, metode pembelajaran variatif. Ini adalah foto ketika saya menggunakan pembelajaran dengan numbered head together. Di sini siswa sangat senang dan antusias karena di sini siswa dituntut untuk berpartisipasi aktif yang mana dapat membangun pengetahuan mereka secara konstruktif. Student centered. Di sini siswa harus aktif dan harus berani untuk maju ke depan, mengemukakan pendapatnya dan juga menyampaikan hasil diskusinya dengan kelompok mereka. Apresiasi siswa yang telah aktif dalam pembelajaran. Kegiatan P5 kewirausahaan. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan berwirausaha mereka sejak dini. Kegiatan pentas seni. Kegiatan pentas seni ini dapat meningkatkan kreativitas siswa dan juga melatih mental siswa untuk tampil di depan umum. Karena kegiatan pentas seni ini tidak hanya ditonton oleh siswa kelas 1 sampai kelas 6, tapi juga ditonton oleh warga desa Purana. Dan masih banyak lagi seperti ekstrakurikuler rebana, ekstrakurikuler TIK, pembiasaan 5S, serta Jumat bersih dan Jumat sehat. Tantangan dan solusi. Dalam menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid, tentunya tidak mudah membalikkan telapak tangan. Dalam prosesnya, terdapat tantangan yang harus dihadapi. Namun di balik semua tantangan itu juga terdapat solusinya. Berikut tantangan dan solusi penerapan pendidikan yang berpihak pada murid. Ada dua tantangan utama dalam penerapan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama adalah rendahnya motivasi dan minat siswa dalam mengikuti program-program yang telah disiapkan oleh sekolah untuk menyongsong pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, khususnya pendidikan yang berpihak pada murid. Solusinya, yang pertama, pembelajaran yang lebih variatif. Tidak hanya menggunakan metode sama saja, namun juga menggunakan metode yang mampu meningkatkan partisipasi aktif siswa. Yang kedua, guru mengikuti workshop atau pelatihan atau seminar yang sesuai dengan tupoksinya, sehingga guru dapat lebih memahami perkembangan tentang dunia pendidikan saat ini dan juga meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, guru terus menanamkan sikap yang sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Ingar sosung klodo, ing madya maon karso, tuturi handayani. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.